Halo, Assalamualaikum. Semasa menguji pakai Redmi Note 9 ini, saya fokus mencari kekurangan yang bisa saya dapatkan dari ponsel pintar terbaru Xiaomi yang dibanderol mulai dari 2,4 jutaan ini. Ya, segitu harganya dan itu yang bikin saya sulit selama ini mencari kekurangannya karena selalu di-compare dengan harganya yang menarik ya. Tapi akhirnya nemu juga sih kekurangannya. Mau tahu apa? Intro dulu ya. I'll be holding you. I'll be holding you. I'll be holding you. Oke, kita bahas dulu ya semua kekurangan yang saya temukan dari Redmi Note 9 ini. Tapi, saya ingatkan ya, ini sifatnya relatif ya. Jadi bisa jadi kekurangan buat saya, bukan kekurangan buat kamu. Dan yang pertama saya temukan sebagai kekurangannya adalah masalah layar yang terlalu sensitif di bagian pinggiran atas dari smartphone ini. Jadi ceritanya begini, pas awal pakai smartphone ini, saya pakai casingnya ya, tapi ternyata casingnya itu mengganggu navigasi gesture yang saya terapkan di seluruh smartphone Android saya. Saya lepas casingnya, oke lebih enak buat gesture, tapi ternyata telunjuk saya di bagian sini ketika memegangnya, itu sering selalu terdeteksi sebagai sedang menyentuh bagian dalam layar oleh smartphone ini. Memang ini akhirnya solve juga masalahnya dengan kebiasaan, akhirnya jari saya makin lama makin terbiasa untuk menghindari bagian ini. Tapi tetap ya, ada learning curve-nya, butuh waktu sekitar mungkin 2-3 hari sampai dengan masalah ini bisa solve. Dan biasanya di beberapa smartphone lain hal ini nggak saya temukan. Jadi mungkin ini masalah software saja di mana sensitivitas layarnya masih dibuat terlalu tinggi di bagian pinggiran layar ini. Nggak masalah mungkin buat kamu, tapi buat saya setidaknya butuh 2-3 hari sampai benar-benar terbiasa. Dan yang kedua ini kayaknya beneran kekurangan deh, di mana sekarang Redmi Note 9 nggak punya LED notification. Buat sebuah smartphone yang nggak punya always on display, ini penting loh hukumnya. Terlebih, smartphone Xiaomi sebelumnya di seri Redmi ini suka punya LED notification, jadi menurut saya ini adalah kekurangan yang jelas adanya. Dan yang ketiga, saya merasakan untuk kamera ultrawide-nya masih punya distorsi yang terlalu kentara ya di setiap sudutnya. Kemudian juga kualitas kameranya terlalu signifikan beda dari kamera utama di kondisi low light atau cahaya kurang ideal. Walaupun memang sebetulnya buat smartphone di 2 jutaan ini wajar sih. Anyway, bahasan kamera ini akan saya lanjut di bagian akhir ya. Sekarang saya membahas MIUI 11 dulu. MIUI 11 ini sampai sekarang masih belum bisa membuat saya merasa cocok. Jadi oke, dipakai sehari-hari masih oke, tapi buat bikin saya ngerasa betah banget itu masih belum. Walaupun memang fiturnya bejibun, mungkin ini yang bikin orang-orang suka ya, tapi bagi saya adalah fitur-fitur esensialnya saja yang penting, beberapa hal mungkin bisa dikurangin biar nggak terlalu memberatkan sistem. Dan yang saya keluhkan adalah di MIUI 11 ini saya nggak bisa menemukan data screen on time. Jadi saya udah cari-cari di battery usage, dipilih-pilih di semua bagian di situ, nggak ketemu juga. Teman-teman yang tahu di mana screen on time bisa dilihat di smartphone dari MIUI 11 ini, boleh komen ya. Lalu, untuk gesture navigation di MIUI 11 ini hanya bisa dilakukan dengan swipe dari luar layar ke bagian dalam layar ini di setengah layar bagian bawah ya. Jadi bagian sini kamu nggak akan bisa melakukan gesture untuk back, harus selalu di sini nih, untuk back ini. Entah mungkin apa pertimbangannya, tapi menurut saya harusnya gesture back ini bisa dilakukan di semua bagian layar ya. Mau di atas, mau di bawah, harusnya bisa. Sementara untuk iklan di MIUI, saya rasakan di jendela notifikasi sudah banyak berkurang. Mungkin juga karena di masa pandemi ini nggak terlalu banyak yang beriklan ya di MIUI. Tapi kalau di Mi Video atau di file manajernya masih lumayan muncul sering-sering tuh. Kayaknya udah habis ya temuan saya yang sifatnya minus di smartphone ini. Asli saya susah banget nemuinnya. Terlebih karena memang faktor harganya yang dibanderol mulai 2,4 jutaan membuat smartphone ini terasa too good to be true. Varian RAM 4GB dan storage 64GB dibanderol di harga 2,4 jutaan. Dan varian RAM 6GB dengan storage 128GB dibanderol di harga 2,8 jutaan. Meski sekarang back covernya sudah tidak dilapisi oleh Gorilla Glass lagi ya, ini sudah pure polikarbonat, tapi bagi saya ini lebih enak. Kenapa? Karena sekarang back covernya sudah lebih curvy di pinggirannya dan sudah membulat juga pinggirannya. Jauh lebih enak digenggam dibandingkan Redmi Note 8 yang pernah saya coba juga. Baterainya yang naik jadi 5020 mAh terasa tak banyak menambah ketebalan dari smartphone ini. Kemudian layout kameranya sekarang udah lebih fresh lagi, ditambah dengan dot display membuat Redmi Note 9 ini kece depan belakang. Masuk ke spek teknis, ini adalah smartphone pertama yang menggunakan prosesor MediaTek Helio G85. Tadinya saya pikir skor Antutunya akan lebih dekat ke Helio G90T, tapi pada prakteknya ternyata lebih dekat ke Helio G70. No complaint sih sejauh ini dengan performanya. Kebetulan varian yang saya coba ini adalah yang RAM 6GB.
Yang saya rasakan justru saya kesulitan menghabiskan baterainya dalam waktu 24 jam. Sementara itu, pengecasan sekarang sudah cepat ya 18 watt dan dalam paket penjualannya sudah disertakan kepala charger 22,5 watt. Good job Xiaomi, sekarang aksesorisnya sudah makin oke. Gaming juga nggak masalah sama sekali, dimana kalau kamu main PUBG Mobile, settingan grafisnya ada di HD dengan frame rate high, atau frame rate-nya bisa naik ke ultra dengan grafisnya turun ke balance. Dan untuk pemakaian sekitar 15 menit sudah terasa hangat memang di bagian atas dari smartphone ini, tapi masih sangat wajar, nggak sampai panas. Audio output dari loudspeakernya pun terasa enjoyable ya, di mana powernya sangat cukup, dan di volume terkencang pun suaranya masih kontrol dengan baik, tidak sember, walaupun memang tidak stereo. Layar IPS Full HD-nya pun so far so good ya, tidak ada masalah, enak buat nonton konten, enak buat video call. Lalu gimana kameranya? Kita akan bahas setelah kita dengarkan dulu loudspeakernya. Untuk karakter warna dari hasil kamera dan Mi Note 9 ini, mungkin penilaiannya subjektif ya, di mana karakter yang bright sangat kental terasa di sini. Buat sebagian orang mungkin ini tidak terlalu disukai karena disukai yang flat, silahkan install aplikasi kamera lain. Kalau buat saya sendiri sih nggak masalah ya. Saya nikmat-nikmat aja menikmati hasil fotonya yang vivid ini. Dan untuk ketajamannya, di kondisi ideal sih udah oke banget ya. Vibrancy, dynamic range, fokus tidak ada masalah. Mode portraitnya juga warnanya kece, membuatnya terlihat lebih artistik. Sementara kamera ultrawide-nya yang 8 megapiksel, seperti saya bilang di awal, memang terasa banget ya distorsi di sudut-sudutnya. Kemudian juga kualitasnya berbeda signifikan dibandingkan kamera utamanya. Wajar untuk smartphone 2 jutaan, tapi mungkin bisa diperbaiki lagi dari segi software untuk masalah distorsinya ya. Sementara kamera ultra makronya terasa lebih kece ya dibandingkan smartphone lain yang punya kamera ultra makro sama di 2 megapiksel. Terasa lebih bright dan fokusnya lebih dapat, lebih asyik, walaupun soal ketajaman, ya sama aja sih, namanya 2 megapiksel gitu loh. Dan kamera depan 13 megapikselnya bagi saya usable juga ya, di kondisi ideal dia juga bisa bagus, dan di kondisi cukup temaram masih lumayan ngangkat ya hasilnya, walau untuk mode portrait kadang hasilnya masih suka kurang rapi. Dan untuk perekaman video, nampak stabilisasi ada ya, jadi Redmi Note 9 ini melakukan segala usaha agar videonya terlihat stabil. Namun kalau goncangannya terlalu keras, maka hasilnya rada-rada jelly itu, kelihatan stabilisasinya rada kurang natural kalau goncangannya rada kencang ya. Kemudian juga saya ngerasa lebih enak menikmati stabilisasinya di lensa ultrawide. Entah kenapa, tapi coba deh lihat hasilnya ya. Biar kamu juga bisa saksikan langsung perekaman videonya seperti apa dan juga hasil audionya. Silakan. Bener sih, perlu dibenerin. Dan ini dia perekaman dengan kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 9. Ini indoor ya, jadi harusnya audionya bisa terdengar dengan baik. Silahkan disimak dan dinilai. Kita akan pindah untuk pencahayaannya dan menghadap ke backlight. Oke, kayak gitu. Ya, getar handphonenya. Bisa disimak ya perubahan warna untuk ketika ngadap cahaya dan membelakangi cahaya seperti apa. Kemudian ketajamannya bisa dilihat. Ini sepertinya untuk kamera depan ini hanya di Full HD 30 fps ya, 30 fps ya. Kamera belakang juga sama sih segitu. Ya, komen aja ya, gimana, bagus nggak? We know we lost and changed for something new. Only time will tell, but I'll be holding you. I'll be holding you. I'll be holding you.
slow down. I wanna live right now. I'm not worried, thinking about tomorrow. I'm feeling everything I need from you. It's all I believe in. I know you feel it too. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. 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 Oke, saya akan memberikan kesimpulan ya, di mana penilaian saya overall untuk smartphone ini bagi saya terasa di atas rata-rata ya, dengan kemampuan yang cukup merata dan nggak sampai bikin sakuku rata. Serius, saya masih kaget loh waktu launching diumumkan harganya di Rp2.399.000 karena dengan berbagai peningkatan yang diberikan, harganya bisa dibilang tak signifikan mengalami kenaikan dibandingkan Redmi Note 8 kemarin. Meskipun memang sekarang sudah tidak ada lagi varian RAM 3GB dengan storage 32GB yang bisa dijual di harga 2 juta pas ya. Jadi, jika kekurangan-kekurangan yang saya sebutkan di awal video ini ternyata bukanlah deal breaker bagi kamu, harusnya udah tahu ya sekarang harus ngapain. Iya, ayo rebutan sekarang juga buat kamu yang nggak sempat pre-order kemarin. Karena saya sinyalir peminatnya akan tinggi ya, entah antara pengguna langsung ataupun konter-konter handphone atau pedagang yang membeli buat dijual lagi. Oke, videonya sampai di sini aja ya. Saya lagi nungguin hasil pre-order Redmi Note 9 Pro saya datang. Nanti kita bahas lagi kakaknya dari smartphone ini. Jadi nggak dilarang kok kalau kamu mau subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.